interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya yaitu terbagi ke dalam 4, yaitu ekosistem, kemudian pola interaksi dalam ekosistem, serta keseimbangan ekosistem dan pelestarian ekosistem. Nah, di sini ada yang tahu ekosistem? Ekosistem adalah suatu proses terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ini terbagi ke dalam 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, dan energi. Kemudian komponen yang biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup antaranya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian komponen biotik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu produsen? Produsen yaitu makhluk hidup atau organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, seperti tumbuhan. Tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan melalui fotosintesis. Kemudian konsumen. Konsumen yaitu organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya dengan sendirinya, melainkan butuh organisme lain untuk kelangsungan hidupnya dengan cara memburu, seperti harimau memakan kijang atau rusa. Kemudian pengurai. Pengurai yaitu organisme yang dapat menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati atau juga hasil pembuangan sistem pencernaan makhluk hidup, seperti kotoran manusia yang diurai oleh bakteri yang kemudian diresap ke dalam tanah sehingga diresap lagi ke tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu pola interaksi dan ekosistem. Dalam suatu ekosistem itu terjadi interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya untuk keberlangsungan hidupnya, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan simbiosis. Rantai makanan itu merupakan peristiwa antara memakan dan dimakan, sehingga terjadilah perpindahan energi dari produsen ke konsumen sampai ke pengurai. Contohnya yaitu manusia. Manusia ini memakan tumbuhan. Nah, setelah manusia ini memakan tumbuhan, maka dia menghasilkan suatu pencernaan berupa kotoran. Nah, dari kotorannya ini kemudian dimakanlah oleh bakteri sehingga diresap ke dalam tanah. Setelah diresap ke dalam tanah, kemudian diserap lagi oleh tumbuhan sehingga tumbuhan itu menjadi subur. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Kemudian yang kedua yaitu jaring-jaring makanan, yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Ya seperti itu tadi. Ketika manusia memakan tumbuhan, kemudian menghasilkan kotoran tersebut dimakan oleh bakteri, kemudian diresap lagi oleh tumbuhan. Itu yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, kita lanjut ya. Kemudian simbiosis. Simbiosis yaitu interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Jadi antara manusia itu dengan manusia lainnya itu saling berinteraksi. Begitupun binatang dan tumbuhan itu mereka bisa saling berinteraksi. Interaksi simbiosis ini terbagi ke dalam 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Di sini ada yang tahu macam-macam simbiosis itu artinya apa aja? Baik, simbiosis mutualisme yaitu interaksi antara 2 makhluk hidup yang keduanya itu saling menguntungkan. Contohnya yaitu burung jalak dan kerbau. Kenapa burung jalak dan kerbau itu saling menguntungkan? Karena
ketika kerbau itu sedang makan rumput, kemudian datanglah burung jalak itu memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau, sehingga burung jalak itu menjadi kenyang. Kemudian kerbau itu pun menjadi bersih bulunya karena tidak ada kutu lagi di tubuhnya si kerbau. Sehingga itu yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu tidak merasa dirugikan. Yaitu contohnya antara ikan badut dengan animun laut. Apa yang membuat ikan badut itu merasa diuntungkan dan animun laut tidak merasa dirugikan? Yaitu ketika ikan badut itu bersembunyi di dalam batu yang disebut animun laut, karena untuk menghindari dari predator laut, sehingga ikan badut ini terselamatkan. Kemudian animun laut ini tidak merasa dirugikan karena ya dia hanya sebuah terumbu karang, jadi ya tidak mungkin merasa dirugikan kan. Kemudian yaitu simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup, yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya justru merasa dirugikan. Contohnya yaitu hubungan antara tumbuhan tali putri dan inangnya. Kenapa begitu? Karena ketika tumbuhan tali putri ini, misal ini tumbuhan, kemudian ada tanaman tali putri yang hinggap di sini, maka lama-kelamaan pohon ini akan lapuk, sehingga semakin lama akan semakin kropos. Akibatnya tumbuhan yang dihinggapi tali putri ini maka akan lama-kelamaan mati. Itu yang disebut kenapa inangnya akan merasa dirugikan. Lanjut, kemudian keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem itu merupakan suatu kondisi ketika interaksi antara komponen-komponen dalam ekosistem tersebut berjalan dengan seimbang dan harmonis. Contoh, namun ada kalanya keseimbangan ini terganggu karena adanya bencana ataupun ulah manusia. Berikut ini beberapa penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem, yaitu yang pertama, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi. Kenapa begitu? Yaitu karena ketika terjadinya gunung meletus, maka tanaman-tanaman di sekitarnya itu akan mati, sehingga tidak ada lagi pertumbuhan di sekitar gunung tersebut. Akibatnya tanah-tanahnya menjadi tandus. Itulah kenapa disebut keseimbangan ekosistemnya terganggu. Kemudian penebangan dan pembakaran hutan. Jika pembakaran dan penebangan hutan ini semakin merajalela, maka hutan ini lama-kelamaan akan menjadi gundul. Ketika hujan maka akan terjadi erosi sehingga timbullah banjir. Itu kenapa keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Kemudian pemakaian pupuk kimia yang berlebihan pada pertanian. Jika di sini orang tuanya ada yang menanam tanaman, ada. Nah, itu biasanya menggunakan pupuk kan. Apabila terlalu banyak menggunakan pupuk, maka nanti setelah tanaman tersebut sudah dicabut, maka pupuk itu masih akan tetap berada di tanah itu, sehingga tanah itu tidak akan dihinggapi cacing lagi, tidak akan dihinggapi bakteri-bakteri yang membuat tanah tersebut menjadi subur lagi. Akibatnya tanah itu menjadi tandus. Akhirnya keseimbangan ekosistemnya kembali terganggu. Nah, berikutnya yaitu pelestarian ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem perlu dilakukan langkah yang tegas dan nyata. Hal ini demi keberlangsungan hidup semua komponen dan ekosistem termasuk manusia. Cara-caranya bagaimana saja? Yaitu dengan cara melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, memberikan penyuluhan pada masyarakat mengenai bahayanya pembakaran hutan. Nah, kemudian menindak tegas pelaku yang melakukan perburuan hewan secara liar. Bu, Ya, apa yang dimaksud dengan reboisasi? reboisasi itu adalah penanaman hutan kembali. Iya. Jadi misal setelah
seseorang menebang hutan, maka ia menanam kembali hutan itu agar tidak terjadi erosi. Seperti itu. Mengerti, Nak? Kemudian seperti tadi, mengurangi pemakaian pupuk kimia pada pertanian, menetapkan daerah perlindungan alam, yaitu dengan cara adanya hutan lindung. Hutan lindung tuh supaya tidak ada orang-orang ilegal yang masuk ke dalam hutan tersebut untuk menebang pohon-pohon yang ada di dalam hutan, karena segala sesuatu yang ada di dalam hutan itu sangat besar manfaatnya jika tetap tumbuh subur. Kemudian melakukan rehabilitasi satwa langka, yaitu dengan cara membuat kebun binatang dengan hutan buatan, sehingga binatang-binatang yang ada, binatang-binatang yang langka itu akan selalu tetap hidup dengan melahirkan keturunan-keturunannya, sehingga nanti anak cucu kita masih bisa menyaksikan binatang-binatang yang ada di negara kita itu masih tetap ada, belum punah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, apa itu ekosistem? Ekosistem itu seperti yang sudah Ibu terangkan tadi, yaitu suatu proses terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Ibu akan membuatkan tugas untuk kalian, yaitu buka paket halaman 45. Nanti di situ kalian kerjakan pilihan ganda ya. Minggu depan dikumpul. Sekarang materinya sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.